Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sylvia Udiantari, NIM J1B 081090. Saya mahasiswi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Saya sekarang semester 6. Saya di sini akan menyampaikan materi mata kuliah rancang bangun irigasi lahan kering. Materi pertama yaitu tentang teknologi konservasi tanah mekanik. Di sini konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari teknologi konservasi tanah mekanik. Yang pertama yaitu teras. Teras merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Pembagian teras yaitu teras bangku atau teras tangga, teras gulut, teras kredit, teras individu, dan teras kebun. Yang kedua yaitu rora. Rora merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Pembuatan rora ini ditujukan untuk memperbesar peresapan air ke dalam tanah dan menampung tanah yang tererosi. Yang ketiga yaitu mulsa vertikal. Mulsa vertikal juga dapat dikembangkan sebagai alternatif untuk memudahkan pemanfaatan sisa tanaman di lahan pertanian. Yang keempat yaitu barisan batu, di mana barisan batu yang dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Dapat pula digolongkan sebagai teknik konservasi sipil teknis. Yang kelima yaitu bedengan. Di sini bedengan dibuat dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah. Maka bedengan tersebut dapat pula berfungsi untuk menanggulangi aliran permukaan dan erosi. Selanjutnya yaitu saluran drainase. Tujuan utama dari pembuatan saluran drainase ini yaitu untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan, sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan atau bangunan konservasi tanah lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, saluran pengelak berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan dari bidang lahan di lereng bagian atas ke lahan pertanian, di mana aliran tersebut dapat menyebabkan terjadinya erosi atau gangguan terhadap komponen-komponen lahan lainnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, saluran teras. Saluran teras pada teras bangku merupakan saluran yang terletak dekat perpotongan antara bidang olah dan tampingan teras. Dan yang terakhir yaitu saluran pembuangan air dan bangunan terjunan. Saluran pembuangan air merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak dan atau saluran teras ke sungai atau tempat penampungan atau pembuangan air lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu mengenai teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering, di mana prinsipnya yaitu penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Konservasi air berfungsi untuk meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah, serta meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Pengelolaan air permukaan atau surface water management meliputi pengendalian aliran permukaan, pemanenan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengolahan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, serta melapisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan tanah terdiri dari perbaikan drainase, pengendalian perkolasi, perubahan struktur tanah, lapisan bawah. Tujuan dari teknologi konservasi air ini yaitu untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi dengan cara teknik pemanenan air atau water harvesting dan teknologi pengelolaan kelengasan tanah. Selanjutnya yaitu efisiensi penggunaan air. Banyaknya hasil yang didapat persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan King per meter kubik air dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi banyaknya air yang diberikan,
mengurangi kebocoran-kebocoran saluran irigasi, meningkatkan produktivitas, penggiliran pemberian air, dan pemberian air secara terputus. Selanjutnya yaitu teknologi konservasi air. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara dan atau tetap permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Yang berfungsi sebagai bermanfaat untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah. Selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan, air yang bertampung dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, keperluan rumah tangga, dan minum ternak. Teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik yang pertama, kawasan beriklim kering dan semi kering. Lebih besar 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Yang kedua yaitu kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Yang ketiga, semua lahan berlerang, bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. Dan daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Keuntungan dari pemanenan air ini yaitu meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak, meningkatkan intensitas tanaman, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. Dan yang terakhir, menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Kerugian dari pemanenan air ini yaitu memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan dan memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Beberapa titik dari pemanenan air ini yaitu yang pertama saluran peresapan, rora, empung, dan mulsa vertikal. Materi yang ketiga yaitu tentang erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi. Proses erosi tanah yaitu penghancuran agregat, pengangkutan partikel-partikel tanah, selanjutnya yaitu pengendapan partikel tanah. Dan di sini juga terdapat bentuk dari erosi. Dibagi menjadi 3 yaitu erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Erosi lembar, pengangkutan lapisan tanah yang merata, tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah, menyumbang sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Erosi alur, air yang terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah atau penyiangan. Erosi parit, aliran permukaan dengan volume yang lebih besar terkonsentrasi pada satu kecamatan menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar sehingga mampu membentuk parit yang dalam dan lebar. Tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengolahan tanah biasa. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Yang pertama yaitu sifat tanah, sifat fisik, sifat mekanik, hidrologi, kimia, litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Yang kedua, faktor erosi lainnya yakni erosi pitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Yang ketiga, faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah. Yang selanjutnya yaitu sifat fisik tanah. Terdiri dari struktur, tekstur, jenis mineral, kedalaman, dan sifat lapisan tanah, serta kesuburan tanah. Tekstur menunjukkan kasar halusnya tanah ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir pasir, debu, dan liat. Pasir lebih besar. Pasir yaitu kapasitas infiltrasi dan permeabilitas tinggi 2 mm sampai 50 mikro. Debu mudah terbawa erosi 50 mikro sampai 2 mikro. Liat mampu membentuk ikatan lebih kecil dari 2 mikro. Bahan organik berperan pada proses pembentukan dan pengikatan serta
Penstabilan agregat tanah. Pengikatan dan penstabilan agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer tanah dan oleh micelia jamur dan atau akar-akar halus tanaman dan pengikatan secara kimia. Ketiga, bahan organik yang masih berbentuk serasa seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur yang menutupi permukaan tanah merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Yang keempat yaitu bahan organik juga menghambat aliran permukaan sehingga kecepatan alirannya lebih lambat dan relatif tidak merusak. Bahan organik yang sudah mengalami pelapukan mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi sampai 2-3 kali berat keringnya. Pengaruh BO, bahan organik yaitu memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi dan memantapkan agregat tanah. Struktur atau agregasi tanah terdiri dari bentuk dan stabilitas agregat serta presentasi tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah presentasi agregasinya. Tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi berstruktur keras atau granular, sarang tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primernya lebih rapat. Stabilitas agregat tanah sangat berpengaruh terhadap kemantapan pori tanah. Tanah-tanah yang mudah terdispersi atau agregatnya tidak stabil, pori-porinya tanah mudah hancur atau tertutup atau tersumbat oleh liat atau debu. Laju dan kapasitas infiltrasi tanah mengalami penurunan. Jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Liat yang mempunyai nisbah silika terhadap lebih besar dari nilai kritikal umumnya, plastis dan mengembang jika basa, sedangkan yang mempunyai nisbah lebih besar dari 2 umumnya kersai dan tidak mudah tererosi. Mineral liat smekti, mineral liat kaolilit, dan kepekaan erosi tanah dengan mineral liat berada di antara liat smektit. Kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Jumlah dan laju peresapan air ke dalam tanah sampai lapisan kedap sangat menentukan besarnya aliran permukaan, dan hal ini sangat menentukan daya rusak dan daya angkut dari aliran permukaan. Tanah-tanah yang dangkal seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah, sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong ultisol atau alvisol, keberadaan horizon bawah permukaan yang bersifat kedap dapat menjadi faktor penghambat proses peresapan air ke dalam tanah. Ke dalam tanah dan sifat-sifat lapisan tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman. Pertumbuhan vegetatif tanaman yang cepat akan memperbesar kebutuhan air untuk proses evapotranspirasi. Kandungan air di dalam tanah akan cepat menurun, termasuk air di dalam pori akan menjadi cepat kosong yang memungkinkan terjadinya penyerapan air dari hujan berikutnya. Kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber panorganik tanah akan lebih terjamin. Perbaikan porositas pada tanah-tanah yang subur juga dapat terjadi karena pengaruh pertumbuhan akar tanaman. Pada tanah yang subur, kehidupan biota tanah juga akan lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan untuk materi-materi yang sekarang, mata kuliah rancang bangun irigasi lahan kering. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.